Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini saya akan membahas gagal paham antara perhitungan yield espresso dengan shooter glass dan timbangan. Oke, jadi saya buat konten ini, buat video ini, buat menjawab beberapa pertanyaan dari barista-barista yang baru untuk ngebrew di sebuah cafe ya. Jadi mungkin dia awalnya memang nggak pernah punya pengalaman sebagai barista, atau memang junior barista, atau memang waiters naik jadi barista, atau memang juga dia homebrewer yang ya pokoknya gimana ngebrew aja lah gitu ya, gimana bikin ekstraksi espresso aja lah, yang penting ada espressonya gitu ya. Biasanya ada gagal paham di sini antara kita pakai yield itu hitungannya yang mana sih, 30 mili di shooter glass atau 30 mili di timbangan. Sebenarnya ini sama aja, tapi ya, biasanya kita akan punya perdebatan nih. Ini kita kita brewing di sini 30 mili nih misalkan. Ada ya 30 mili single espresso ya. Tapi pada saat ditimbang dia tidak 30 mili. Nah, apa yang bikin gagal paham sebetulnya adalah kita akan langsung brewing. Kita jelasin dulu nanti sambil brewing ya. Kita langsung ambil portanya, kita nolin dulu. Kita brewing pakai Alex Duetto, grindernya pakai JX 700 ya. Nah, grinder ini burnya 64, jadi nggak terlalu lama buat dapetin 20 gram ya. 10 detikan aja. Nah, ini 21 malah. Kita kurangin ya. Kita kurangin biar dapatnya 20 gram aja. Sorry. Ya. Oke lah, 19,8 ya. Kalau diambil lagi nanti malah. Nah, kita akan brewing espresso ideal. Ratakan dulu pakai smoothing temper. Tamping sekali. Kita tes. Jatuh nggak? Aman? Nah, di sini kegagal pahaman itu bermula ya. Pada saat kita ngebrew, biasanya barista kita bertanya, nih kita baru adjust dia balik ke 9 bar. Tadi habis kita buat konten buat adjust ke 12 bar dan ke 6 bar tadi ya. Nah, ini udah 9 bar espresso pumpnya, brewing pumpnya. Oke, kita kencengin. Nah, kita pakai kan 20 ya. 20 dapatnya berapa bang? Kalau secara pakemnya kan 1,5 sampai 2,5, berarti minimal banget dia dapat 30 mg atau 30 gram. 30 gram timbangan. Karena dikali 1,5, maksimalnya dia 20 kali 2,5 50 gram di sini. Ya. Tapi kebanyakan barista akan mempertanyakan 30 mili ini apa nih, Bang? Ini 30 mili itu. Nah, gagal pahamnya di sini. Pada saat kita akan abaikan si timbangan, kita lihat 30 mili shooter glass misalkan gitu ya. Dapatnya berapa ditimbang, dan ini kita ganti jadi mili nih. Tadi kan gram. Nah, kita ganti jadi mili tuh. Kita mulai brewing sekarang. Oke, tetesan pertama di 5. Nah, dia mulai naik miligramnya sambil kita tunggu dia sampai sini nih. Kita selesain. Nih agak miring dikit tangan saya. Kita ambil yang nyampe duluan aja. Nah, udah nyampe ya. Lihat nggak? Ya. Udah nyampe ya. Tapi baru 25. Itu dua-duanya. Ini 30 mili itu. Ya kan, garis ini 30 mili itu. Ya. Oke, kita timbang satu aja, yang kiri aja.
berapa beratnya nih yang 30 mili shooter glass. Kita pindah ke, ini kan harusnya 30 mili tuh ya, 30 mili. Tapi kalau secara berat di timbangan, nah berapa tuh, 14,3 ya, kurang lebih 15 lah ya, 15 gram kurang lebih. Terus kalau yang satu lagi kan memang tadi nggak nyampe 30 mili nih. Ini ristretto nih masuknya. Di setengah espresso ini 22 mili. Yang 30 mili dapatnya 14,5. 15 lah kita hitungnya. Yang 22 mili dapatnya cuman 10 ya. Ya enggak? Kan tadi 14,5, sekarang jadi 24,2. Cuma 10. Nah, apa yang bikin gagal paham? Nah, ini yang bikin gagal paham. Ketika barista Sobat JPW nanya, "Pak, saya pakai espressonya tuh 30 mili. 30 mili yang mana?" Kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Kita ketok dulu. Paknya ideal. Bersih, kering. Ya, baru saya jelasin. Tuh, kita nggak usah lap, kita kuas aja. Udah aman, nggak ada bubuk-bubuknya. Nah, ini kan beratnya cuma 24,5, berarti 14,4 sama 10,1 ya. Nah, tapi tadi kita lihat di shooter glass, yang satu tuh ristretto 22 mili, yang satu espresso 30 mili. Miring memang tangan saya. Terus yang dipakai yang mana? Yang ada di shooter glass atau yang ada di timbangan? Nah, biasanya kita bisa berantem tuh gara-gara itu doang. Kok kopi saya rasanya enteng, Mas? Kenapa? Enggak kok, enggak salah, kita udah pakai 30 mili yang ini. Kalau Sobat JPW perhatikan, 30 mili yang ini ada kremanya. Sehingga pada saat krema itu makin banyak, apalagi kalau kita pakai robustanya yang banyak, 70 robusta, 30 arabica kayak special blend yang kita brew tadi, kremanya dia akan kaya, akan banyak, akan tebal gitu. Sehingga 30 milinya dia sebetulnya secara timbangan cuman 14,5 tadi atau 15. 30 milinya dia. Jadi kalau kita mau dapetin 30 mili beneran, 30 mili timbangan, gimana caranya? Kita perlu tandain dulu di shooter glassnya, bukan di 30 mili ini. 30 mili ditimbang dengan kopi yang kita pakai, itu dapatnya di mana? Jadi kalau nanti Sobat JPW ditanya sama barista Sobat JPW, yang dipakai yang ini apa yang ini? Yang ini yang dipakai. Yang ini dulu. Kenapa? Karena 30 mili shooter glass tidak 30 mili beratnya. Jadi kalau kita ngambil pakem espresso itu biasanya 1,5 sampai 2,5. Saya ngambil 2 kali. Tadi 20, harusnya 40. 40 itu biasanya kalau di shooter glass itu di antara 30 mili sini sama 44 mili ini, segini nih. Tapi dua ya, dua-duanya segini. Kurang lebihnya. Kita buktiin aja. Kita buktiin apakah benar segitu. Kita langsungin aja. Jadi shooter glassnya salah dong? Enggak. Cuman pemahaman tentang shooter glassnya yang kurang tepat. Biasanya jadi polemik tuh. Jadi gagal paham saya nyebutnya. Pantesan kopi saya nggak strong, orang kopinya cuma 14,5. Espressonya maksudnya, yield espresso cuma 14,5. Ini tinggal dikit, tekanan ke bawahnya kurang, jadi perlu digoyang dikit. Kurang. Oke, dikit lagi. 20 gram. Oke, sama 19,9. Ya, turun lagi 19,7, 19,8,9. Angin sih kayaknya nih. Ini udah 19,8 ya kurang lebih ya. Oke. Kita kasih detailnya nih. Kenapa bisa kayak gitu? Kita akan coba langsung flash. Jangan lupa di
kencengin, dilap. Yieldnya kita lihat ketimbangan, bukan lihat ke shooter glass lagi. Nanti baru diingetin di shooter glassnya. Nah, mulai. Tetesan pertama di, agak bocor dikit. Nah, karena buat nyuci tadi. Oke, nggak apa-apa. Kita biarin. Kita pengen lihat dia. Jadi kita abaikan yang lain ya, kita lihat ini doang nih. 40 mili ya, dapetnya 2 kali lipat ya. Cukup ya. Nah, bener nggak? Ini miring dikit tuh. 42 tadi saya matiin 40. Ini kurang, ini lebih. Tinggal dibagi aja, ambil aja sendok. Ratain kiri sama kanannya. Ini tangan saya lagi miring-miring nih. Atau mesinnya memang perlu di servis dulu kayaknya. Nah, nih kalau kita mau samain, nah kurang kerjaan nggak gue? Ya nggak? Biar sama kiri sama kanannya. Ini kremanya doang yang diambil bang. Iya. Nah, tapi kurang lebih sama tuh. Dapatnya segitu. Jadi di antara ini naik dikit, ini naik dikit. Gitu. Mau kremanya mau yang dipindah atau itunya yang dipindah juga sama. Bentar saya bersihin ini dulu ya. Jadi kegagal pahaman itu diakibatkan karena barista Sobat JPW mikir yang bener tuh yang diambil yang mana ya? Apakah yang di shooter glass atau yang di berat timbangan? Nah, saya sarankan ya pakai timbangan. Karena ini jelas, timbangan udah jelas. Ini 2 kali lipat dari bubuk tadi, 20 jadinya 40. Kalau mau pakai shooter glass, kayak giniin dulu. Pastiin dulu dia tingginya segini. Nah, baru diberhentiin. Itu pun biasanya dia akan plus minus dikit, bisa tadi segini, bisa kurang segini juga dikit. Tapi kalau sejajar kayak gini, ini bagus nih. Ini espressonya ideal nih. Nah, kalau nggak gagal paham, Sobat JPW pasti bisa dapat ekstraksi ideal dan yield ideal. Lagi-lagi, supaya nggak ribut gitu ya, mau pakai yang mana espressonya? Ya pakai timbangan kalau saran saya mah. Shooter glass boleh. Shooter glass boleh, lagi-lagi nggak dilarang juga pakai shooter glass. Tapi ditimbang dulu. Karena kopinya kita, kremanya berbeda-beda. Kalau kita pakai special blend, kremanya banyak kayak gini, tebel, bagus gitu ya. Buat latte art apalagi, ini enak banget special blend. Tapi kalau yang full Arabica, kremanya tipis. Lagi-lagi pertama kali banget, pas ideal harus ditimbang, disesuaiin dapatnya di berapa, garisin aja gitu. Atau diingetin, oh naik dikit dari garis 30 mili, berarti berikutnya nggak pakai timbangan, mau diulang, baru boleh gitu. Jadi, supaya nggak gagal paham ya, lagi-lagi yang diambil bukan yang di shooter glass 30 mili ya, yang diambil adalah yang di timbangannya gitu Sobat JPW ya. Oke, saya rasa demikian konten kita kali ini, yaitu gagal paham antara perbandingan yield espresso dengan shooter glass dan timbangan. Jadi saya merekomendasikan lebih menggunakan timbangan ya Sobat JPW. Terima kasih untuk Sobat JPW yang masih menonton sampai di akhir. Sampai ketemu lagi di konten-konten JPW Indonesia lainnya. Dan jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih Sobat JPW. Cheers. Sayang puasa ya.